Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari kelas manajemen 22DX dengan NPM 2241178. Saya di sini ingin membahas tentang apa itu manajemen kualitas. Yang pertama, apakah perbedaan manajemen mutu atau kualitas manajemen dengan manajemen kualitas quality control assurance? Manajemen mutu kualitas atau quality management yaitu pendekatan sistematis untuk mengordinasikan dan memimpin organisasi dalam hal kualitas produk atau layanan yang memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ini bisa mencakup perencanaan, pengendalian, peningkatan, dan pengawasan kualitas dalam semua aspek operasi dan perusahaan. Lalu ada manajemen kualitas atau quality control assurance. Seringkali dianggap sebagai bagian dari manajemen mutu yang lebih luas. Ini fokus pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup penggunaan teknik dan metode untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol kualitas produk atau layanan selama proses produksi atau penyediaan. Lalu ada konsep kualitas. Konsep kualitas pada industri manufaktur yaitu performance atau kinerja. Yang kedua ada fitur atau fitur. Yang ketiga ada reliability yaitu andai. Yang keempat ada durability yaitu daya tahan. Yang kelima ada conference atau kesesuaian. Yang keenam ada serviceability atau kemampuan melayani. Yang keenam ada estetik atau estetika. Yang terakhir ada perception atau persepsi. Lalu ada konsep kualitas pada industri jasa. Yang pertama ada communication atau komunikasi, yang kedua ada credibility atau kredibilitas, yang ketiga ada knowing the customer atau mengenal pelanggan, yang keempat ada tangibles atau berwujud, yang kelima ada reliability atau keandalan, yang keenam ada responsiveness atau tanggap, yang ketujuh ada competence atau kompetensi, yang ke-8 ada akses atau akses, yang terakhir ada kontesi atau ramah. Total quality management. Yang pertama ada pelanggan, didefinisikan kualitas. Yang kedua ada kepemimpinan atau top management. Yang ketiga ada kualitas sebagai isu strategi. Yang keempat ada semua karyawan tanggung jawab untuk kualitas. Yang kelima ada perbaikan atau terus menerus. Yang keenam ada pemecahan masalah bersama. Yang ketujuh ada pengendalian kualitas secara statistik. Yang ke-8 ada pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan. Lalu mengapa manajemen mutu itu penting? Yang pertama ada peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada peningkatan reputasi dan citra merek, dan yang ketiga ada reduksi biaya dan efisiensi operasional. Yang keempat ada keunggulan kompetitif, yang kelima ada kepatuhan regulasi, dan yang keenam ada inovasi keberlanjutan. Implikasi manajemen mutu. Yang pertama ada keputusan pelanggan, yang kedua ada keunggulan kompetitif, yang ketiga ada reputasi merek, yang keempat ada efisiensi operasional, dan yang kelima ada penghematan biaya. Yang keenam ada kepatuhan terhadap peraturan, yang ketujuh ada inovasi dan perbaikan keberlanjutan, yang ke-8 ada keterlibatan karyawan, yang ke-9 ada mitigasi risiko, dan yang ke-10 ada loyalitas dan retensi pelanggan. Lalu ada cost of quality prevention, biaya
pencegahan biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contohnya pelatihan program peningkatan kualitas. Lalu ada internal failure atau kegagalan internal. Biaya yang diakibatkan oleh proses produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan, atau contoh rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Lalu yang keempat ada appraisal. Itu biaya penaksiran, biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses komponen, dan jasa, contoh pengujian laboratorium dan pemeriksaannya. Yang terakhir ada eksternal. Biaya eksternal, biaya yang terjadi sejarah pengiriman barang atau jasa yang cacat, contoh rework, barang dikembalikan, kewajiban kehilangan kepercayaan, biaya pada masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.